warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Pina dengan nomor NIM 2042046 dari kelas 4 AKMB. Saya adalah ketua kelompok dari kelompok 1. Hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu captureyourbusiness.id. Hari ini saya temani oleh saya dan teman-teman saya yang terdiri dari Nama saya Christian, nomor NPM 2042064. Saya Salticia Cahika, NPM 2042115. Perkenalkan, nama saya Stella Maria Teresia Barahama dengan NPM 2042111. Perkenalkan, nama saya Versia Sumana dengan NPM 2042091. Halo, saya Yunita, NPM 2042030. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, jadi seperti yang kita tahu, di era sekarang ini banyak munculnya berbagai macam bisnis UMKM. Bisnis yang dikembangkan bervariasi, mulai dari makanan, minuman, baju, dan sebagainya. Di dalam berbisnis sangat penting untuk menerapkan strategi promosi yang baik. Nah, strategi ini bisa dilakukan melalui sosial media maupun secara offline. Salah satu strategi pemasaran yang baik yaitu harus memiliki katalog foto yang menarik. Nah, apa sih itu katalog foto? Jadi katalog foto itu adalah perkumpulan sebuah foto produk yang dimana dalamnya tuh terdapat sebuah gambar produk yang biasa berisi spesifikasi produk dan juga harganya. Dengan adanya katalog foto yang menarik, dapat membantu mengembangkan bisnis UMKM dengan baik. Nah, katalog foto dapat membantu menarik perhatian pelanggan untuk membeli produk yang diperjualbelikan. Selain itu, foto produk katalog dapat dibilang sebagai katalog marketing, yang dimana merupakan salah satu strategi yang lebih umum digunakan dalam mempromosikan penjualan barang dan jasa. Banyak saat ini, bisnis UMKM itu masih belum punya foto produk katalog untuk bisnisnya. Bahkan, atau bisa dibilang hasil yang diberikan oleh jasa pemotretan oleh pihak lain itu kurang memuaskan. Biasanya, hal ini dikarenakan harga jasa foto produk katalog itu yang terlalu mahal, jasa pemotretan abal-abal, atau bahkan juga dikarenakan kurang mengetahui bahwa betapa pentingnya foto produk katalog untuk sebuah bisnis. Padahal, memiliki foto produk katalog yang menarik itu merupakan salah satu strategi pemasaran yang penting untuk dapat membantu mengembangkan sebuah bisnis. Sehingga, untuk mengatasi permasalahan ini, muncullah sebuah ide bisnis yang dapat membantu bisnis UMKM yang sedang berkembang untuk membentuk sebuah foto produk katalog yang berkualitas dengan harga yang relatif bersahabat di kantong masyarakat. Selanjutnya itu jenis usaha. Jadi, bisnis yang akan dijalankan ini yaitu berupa jasa foto produk katalog. Bisnis ini akan dikembangkan melalui sosial media seperti Instagram. Sehingga dapat dikatakan untuk saat ini, bisnis ini masih bergerak di dalam digital. Dengan kata lain, belum memiliki studio serta office resmi. Bisnis yang dijalankan ini akan menjadi bisnis yang menyediakan jasa foto produk, yang dimana lebih terkhusus untuk produk yang bersifat makanan dan juga produk minuman. Bisnis ini tidak hanya menerima konsumen atau UMKM dari kota Batam saja, akan tetapi untuk yang berada di luar Batam juga dapat melakukan jasa pemotretan produk katalog. Selanjutnya itu perkembangan rencana manajemen proyek, transaksi hasil file proyek. Oke, jadi proyek Business Capture Your Business ID ini merupakan proyek yang bergerak di bidang jasa foto katalog profesional dengan harga yang terjangkau. Foto katalog yang ditawarkan berfokus pada produk makanan dan minuman. Namun, produk yang ditawarkan ini tidak terbatas hanya pada produk kuliner. Kami juga menerima foto katalog lainnya seperti produk kecantikan, mainan anak, dan produk lainnya. Pada saat ini, Business Capture Your Business ID terbatas pada foto produk tanpa model atau subjek berupa manusia di dalamnya. Tahap awal pengerjaan proyek ini dimulai dengan membuat akun Instagram untuk bisnis dengan nama akun @captureyourbusinessid. Dengan dibuatnya akun Instagram ini, kami akan melakukan promosi terhadap akun kami melalui unggahan tentang Business Capture Your Business ID melalui akun Instagram kami masing-masing. Nah, tahap kedua yaitu mencari klien, yang mana merupakan pemilik bisnis UMKM.
Pada tahap kedua ini, kami mencari klien dengan cara mempromosikan pada kerabat terdekat kami yang memiliki bisnis UMKM. Kemudian, kami memberikan prestis apabila pemilik UMKM itu tertarik untuk menggunakan jasa foto produk kami. Setelah pemilik UMKM itu menentukan paket mana yang akan mereka pilih, masuklah ke tahap ketiga, yaitu bisnis beroperasi. Langkah pertama pada tahap ketiga ini adalah kami melakukan negosiasi bersama pelanggan mengenai rencana layanan seperti kapan jadwal potretnya, lokasi potretnya di mana, jumlah produk yang diinginkan itu berapa, jumlah foto produk yang diinginkan itu juga berapa. Nah, selanjutnya itu setelah ada kesepakatan antara kami dan pelanggan, kami mulai melaksanakan pelayanan jasa dan merevisi hasil potret apabila terdapat masukan dari pelanggan. Selanjutnya itu tahap terakhir, kami akan menganalisis perkembangan bisnis, capture your business ID, dengan membuat laporan keuangan sederhana untuk menggambarkan kondisi keuangan, dan tentunya kami akan melakukan diskusi mengenai proses perencanaan kepada dosen pembimbing kami untuk memperoleh saran atau masukan yang dapat meningkatkan perkembangan bisnis Capture Your Business ID menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai skop manajemen bisnis kita. Nah, di era globalisasi saat ini yang memunculkan banyaknya berbagai macam produk yang dikembangkan oleh bisnis UMKM bermacam-macam, mulai dari makanan maupun minuman-minuman dan sebagainya. Nah, di dalam berbisnis itu sangat penting bahwasanya memiliki strategi pemasaran yang baik. Nah, salah satu strategi pemasaran yang baik yaitu adalah memiliki foto katalog yang menarik. Foto katalog itu merupakan perkumpulan foto-foto produk dari bisnis tersebut yang biasanya berisi mengenai deskripsi produk maupun harga dari produk tersebut. Nah, foto katalog ini bisa dibilang sebagai katalog marketing yang dimana merupakan strategi umum yang lebih umum digunakan untuk mempromosikan penjualan barang maupun jasa. Banyak saat ini bisnis UMKM yang belum memiliki foto katalog produk mengenai produk yang dijualnya. Biasanya hal ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu pertama karena jasa pemotretan foto yang diberikan hasilnya itu kurang memuaskan, kemudian harga jasa pemotretan yang relatif lebih mahal, kemudian juga jasa foto yang abal-abal, kemudian juga salah satunya itu disebabkan karena pemilik dari bisnis tersebut kurang sadar bahwa betapa pentingnya memiliki foto katalog yang menarik untuk bisnisnya sendiri. Nah, oleh karena itu, dari hal-hal tersebut, itu maka tim Capture Your Business ID itu termotivasi untuk membuka jasa foto katalog untuk membantu mempromosikan UMKM serta membuat katalog yang menarik untuk produk mereka. Nah, tim kita itu akan melakukan pemotretan terhadap produk bisnis UMKM yang bekerja sama dengan penulis yang kemudian akan membantu memiliki bisnis untuk membuat foto katalog yang menarik. Selain itu juga secara tidak langsung kita juga akan mempromosikan UMKM tersebut melalui Instagram kita dengan cara mempublikasikan foto-foto yang telah kita foto itu melalui share story dan juga feed Instagram kita. Nah, hasil dari promosi sekaligus foto produk tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan penjualan terhadap bisnis UMKM serta dapat mampu lebih banyak dikenal lagi oleh masyarakat luas mengenai produk-produk yang dijual oleh bisnis UMKM tersebut melalui foto katalog yang menarik ini. Nah, berikut ini merupakan project time management kita. Bisa dilihat melalui gambar berikut ini. Yang pertama itu menetapkan tujuan proyek yang selesai pada tanggal 11 Januari 2022. Yang kedua itu memilih project manager yang juga selesai pada tanggal 11 Januari 2022. Yang ketiga menentukan ide proyek dan nama proyeknya yang juga selesai pada tanggal 11 Januari 2022. Yang keempat itu membuat dan mengumpulkan proposal kita yang selesai pada tanggal 17 Januari 2022. Yang kelima, proposal disetujui dengan beberapa masukan dan juga revisi-revisi yang selesai pada tanggal 18 Januari 2022. Yang keenam, membahas logo proyek yang juga selesai pada tanggal 22 Januari 2022. Yang ketujuh itu finalisasi desain logo proyek kita yang selesai pada tanggal 23 Januari 2022. Yang kedelapan, menyusun finalisasi anggaran proyek dan menetapkan harga jual produk kita yang selesai pada tanggal 31 Januari 2022. Yang kesembilan, persiapan bahan baku dan perlengkapan untuk pemotongan produk yang selesai pada tanggal 25 Januari 2022.
Yang ke-10, membuat contoh hasil, yang juga terrealisasi pada tanggal 30 Januari 2022. Yang ke-11 itu mengunggah hasil foto proyek ke sosial media atau Instagram kita, yang selesai pada tanggal 6 Februari 2022. Yang ke-12 itu melakukan pemasaran, yang juga selesai pada tanggal 1 Maret 2022. Yang ke-14 itu memfoto produk pelanggan, yang juga terrealisasi hingga saat ini pada sampai 1 Maret 2022. Hingga saat ini kita masih mendapatkan 3 pelanggan. Dan yang ke-15 itu pembuatan produk, yang juga selesai pada tanggal 15 Maret 2022. Nah, kemudian ini merupakan jadwal kegiatan kita, yaitu yang pertama pembahasan proyek dan penentuan ide itu pada minggu pertama, kemudian yang kedua penyusunan proposal sekaligus revisi itu pada minggu kedua, ketiga pemasaran dan pembuatan akun Instagram itu terjadi pada minggu kedua juga, kemudian yang keempat itu bisnis beroperasi itu pada minggu ketiga hingga minggu ketujuh. Nah, untuk yang kelima itu membuat laporan keuangan sederhana yang juga dijadwalkan pada minggu keempat sampai minggu ketujuh, kemudian yang keenam itu mempresentasikan hasil laporan kita atau hasil kinerja bisnis kita dalam bentuk video pada minggu ke-8. Nah, berikut ini merupakan penjelasan dari jadwal kegiatan kita. Nah, minggu pertama itu 11 Januari 2022. Pada minggu ini itu tim kelompok kita melakukan pembahasan mengenai proyek bisnis apa yang akan dijalankan, mulai dari ide bisnis, kemudian modal awal, kemudian perhitungan profit untuk kedepannya, serta juga prospek bisnis yang akan dijalankan untuk kedepannya bagaimana. Nah, untuk yang kedua itu minggu kedua pada tanggal 18 Januari 2022. Pada minggu kedua ini setelah penentukan ide untuk proyek yang akan dilaksanakan, kemudian kita melakukan pembentukan proposal serta merevisi isi proposal kita jika terdapat kekurangan maupun kesalahan. Nah, sekaligus untuk pada minggu kedua ini, tim kita juga melakukan pembentukan akun sosial media Instagram kita untuk melakukan pemasaran dengan harapan dapat menjangkau target pasar kita lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga yaitu minggu ketiga sampai minggu ketujuh, itu 25 Januari 2022 hingga 22 Februari 2022. Pada minggu ketiga ini, tim penulis melakukan diskusi dan negosiasi kepada pelanggan mengenai rencana layanan jasa foto kita, mulai dari harga foto, tema foto, jumlah foto produk, kemudian juga biaya serta jumlah foto yang diinginkan oleh pelanggan. Sekaligus pada minggu ke-3 sampai minggu ke-7 ini juga melakukan revisi terhadap foto-foto sesuai dengan keinginan pelanggan juga. Nah, pada minggu ke-3 sampai minggu ke-7 ini kita juga menyempatkan untuk memungkinkan untuk menerima klien lainnya, sekaligus untuk pembuatan laporan keuangan sederhana. Nah, pada minggu ke-4 sampai minggu ke-7, itu 1 Februari 2022 hingga 22 Februari 2022. Pada minggu ke-4 ini, seiring berjalannya bisnis kita sekaligus juga membuat laporan keuangan sederhana untuk menggambarkan kondisi keuangan bisnis kita. Nah, untuk minggu terakhir yaitu minggu ke-8 tanggal 1 Maret 2022, pada minggu ke-8 itu tim penulis mempresentasikan hasil kinerja bisnis kita selama beberapa minggu ini yang telah berjalan, yang telah dilaksanakan melalui dalam bentuk video. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan Project Cost Management. Jadi dalam melakukan analisis ekonomi usaha ini bisa dikatakan berhasil kalau misalnya kita melihat laporan keuangan perusahaan itu mendapatkan laba atau profit. Jadi rencana untuk melakukan usaha ini untuk 10 pelanggan utama akan mendapatkan promo. Promonya itu seharga satu pemotretan foto seharga 10.000, dan untuk kalau misalnya pelanggan mengambil promo, ambil 3 foto sekaligus, maka akan mendapatkan biayanya itu jadi 25.000 sehingga mendapatkan diskon 5.000. Nah, untuk customer 11, ke-12, dan seterusnya, harganya itu akan menjadi satu foto itu 15.000 dan pengambilan 3 foto itu akan mendapatkan harga 40.000. Jika pelanggan itu mau ambil foto lebih, maka pelanggan itu harus membayar 5.000 per foto. Selanjutnya yaitu seperti tampilan ini ada perlengkapan estetik. Jadi perlengkapan estetik ini merupakan rincian biaya yang kami keluarkan dalam melakukan usaha ini. Ini merupakan biaya yang tidak tetap karena setiap produk itu pasti membutuhkan perlengkapan yang berbeda. Jadi kalau misalnya seandainya ini adalah biaya tidak tetap kami, biaya tidak tetap ini merupakan harga pokok penjualan kami. Jadi kalau misalnya ada 4 produk, ada 4 produk yang mengambil temanya yang sama, maka kita itu tidak perlu lagi untuk membeli perlengkapan estetik ini. Kita itu menggunakan perlengkapan yang sama. Jadi kalau misalnya kita mau hitung pengembalian modal, jadi kan contohnya saya mengambil contoh 10 pelanggan utama, di mana pelanggan utama ini mengambil promo 3 foto yaitu harganya 25.000, maka langsung aja 100.000 dibagi dengan 25.000 dapatnya 4, maka 4-nya ini merupakan harga merupakan yang harus kita lakukan untuk pemotretan agar
usaha kami ini balik modal. Selanjutnya yaitu Project Quality Management. Manajemen kualitas merupakan ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Hal ini berarti bahwa kita harus mengidentifikasi ciri dan karakter produk yang berhubungan dengan mutu dan kemudian membuat suatu dasar tolak ukur dengan cara pengendalian. Manajemen mutu itu adalah aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu perusahaan atau organisasi. Berikut ini ada kualitas-kualitas yang harus dijaga oleh kami agar proyek ini dapat berjalan dengan bagus dan lancar. Yang pertama pastinya harus menciptakan hasil yang sangat berkualitas untuk pelanggan. Yang kedua yaitu menciptakan efek foto yang bagus. Yang ketiga yaitu menciptakan tata letak produk yang menarik perhatian orang. Jadi pas kita mau potret suatu produk, kita itu harus menciptakan tata letaknya bagaimana sih caranya untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus dan bagaimana cara letak produknya itu agar saat kita potret kelihatannya wow gitu. Nah, jadi berikut ini ada beberapa hasil analisis kualitas kinerja proyek, ada penilaian hasil foto, tingkat kepuasan para pelanggan, dan pengikut-pengikut Instagram dari minggu pertama sampai minggu ketiga. Jadi selanjutnya ini yaitu logo bisnis kami. Jadi ini ada perbandingan peningkatan jumlah pengikut di Instagram antara minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi minggu pertama itu sama sekali gak ada follower, di mana minggu ketiga itu kita mulai menjalankan bisnis kami dan sudah mulai upload produk-produk kami dan followernya pun naik ke tingkat 48 follower dan sedangkan followingnya juga sama. Selanjutnya ini kami ada minta Google Form dari pelanggan. Jadi pertanyaan pertama itu bagaimana pemilihan tema dari tim menurut pelanggan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pelanggan itu bisa dikatakan di atas rata-rata atau di atas yang sudah mencukupi kepuasan mereka dan ada 12,5% yang merasa tema yang kami itu harus ditingkatkan lagi. Jadi selanjutnya ada menurut pelanggan bagaimana pelayanan dari pemilik usaha. Di sini juga sama, pelayanan kami kepada pelanggan itu bagi mereka itu sudah di atas rata-rata dan sudah cukup puas. Yang ketiga, kalau di sini ada pertanyaannya, kalau misalnya dari segi harga menurut pelanggan itu worth it gak sih harga yang kami tentukan sama hasil foto yang kami tentukan? Ya di sini juga bisa dikatakan worth it karena ada 50-50 antara pelanggan menurut pelanggan itu worth it sama pelanggan itu menurut mereka ya ada harga ya pasti ada kualitasnya gitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saat ini saya ingin menjelaskan mengenai Human Resource Management dengan Communication Management. Pertama kita akan ke Human Resource Management dulu. Jadi berdasarkan namanya aja kita sudah tahu ya teman-teman bahwasannya saya akan membahas mengenai bagian-bagian dari setiap anggota kami. Jadi kan kebetulan memang pada proyek bisnis Capture Your Business.id ini kami memang menggunakan sistem kerja yang berkelompok. Artinya bukan hanya seorang saja tapi didampingi oleh beberapa orang. Jadi akan saya jelaskan mengenai siapa-siapa saja yang terlibat di dalam ini. Adalah pertama ada saya yaitu sebagai project manager dan saya memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu membuat perencanaan usaha, mengelola dan mengontrol jalannya proyek agar dapat mencapai visi dan misinya, kemudian memimpin diskusi dalam menyelesaikan masalah. Saya juga memonitor perkembangan jalannya usaha serta mengkoordinasikan kegiatan dan tugas setiap divisi agar dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu ada Stella Maria Teresia Barahama yaitu sebagai sponsor yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu dan mendukung usaha dengan cara menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti kamera, ring light, kain sebagai latar belakang, dan dalam pemotretan dan properti lainnya seperti bunga, tatakan buku, dan lain sebagainya. Kemudian ada Yunita sebagai staff accounting, yaitu yang bertugas sebagai orang yang mengkoordinasikan perencanaan anggaran yang dibutuhkan, kemudian menyiapkan laporan keuangan sederhana, serta mengontrol cash flow. Oke ya, teman-teman. Selanjutnya ada Versia Silvana, yaitu sebagai marketing yang bertanggung jawab untuk membuat akun sarana pemasaran seperti Instagram. Dalam hal ini kami menciptakan Instagram untuk usaha kami, yaitu captureyourbusiness.id dan WhatsApp. Membuat konten pemasaran, mengontrol dan mengelola akun pemasaran, kemudian komunikasi dengan pelanggan ketika menerima orderan. Kemudian ada anggota kami yang bernama Christian, yaitu sebagai fotografer yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memotret objek, menentukan latar belakang objek yang sesuai, mengatur posisi objek yang akan dipotret, kemudian menentukan sudut foto yang sesuai, serta mengatur pencahayaan. Jadi Christian ini dibantu oleh satu rekan lagi, yaitu yang bernama
Saltisia Cairika, yaitu sebagai editor yang bertanggung jawab untuk mendukung kinerja fotografer, seperti mengedit foto produk yang sudah dipotret oleh fotografer menjadi lebih sempurna, misalnya dari segi pencahayaan, kontras warna, gelap terang, dan lain sebagainya, dan merevisi editan foto sesuai dengan keinginan pelanggan. Oke, itu saja mengenai Project Human Resource Management-nya. Kita langsung beralih ke Project Communication Management ya teman-teman. Jadi pada Project Communication Management, kita perlu ketahui dulu apa sih komunikasi itu. Jadi komunikasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk menyampaikan sesuatu dengan tujuan ataupun maksud tertentu. Jadi misalkan kita ambil contoh sederhana aja, misalkan kami komunikasi untuk apa? Ya untuk menyampaikan ide ataupun gagasan kami, menyampaikan apa kendalanya dalam operasional kami sehari-hari gitu ya. Jadi dalam komunikasi sendiri ini kami menggunakan 2 komunikasi, yaitu yang pertama ada komunikasi sinkron, yang artinya metode ini adalah jenis komunikasi dengan sistem real time, misalnya menggunakan Zoom meeting. Jadi dalam penggunaan metode ini, misalnya kami akan membahas mengenai bagaimana kelanjutan dalam proses proyek ini. Misalnya membahas bagaimana solusi dari kendala yang kami alami. Selain itu kami juga melakukan komunikasi sinkron dengan dosen mata kuliah yang bersangkutan, yaitu Bapak Iwan Sudorjo, setiap 2 minggu sekali di hari Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan melalui media Microsoft Teams. Jadi ini kalau misalkan teman-teman lihat ya, di sebelah samping bagian kanan itu adalah foto kami, dokumentasi kami saat kami berbincang-bincang mengenai apa saja sih yang diperlukan, apa saja sih yang menjadi kendala, dan bagaimana solusinya. Begitu ya teman-teman. Jadi next kita ke komunikasi asinkron ya. Jadi komunikasi asinkron itu adalah metode ataupun jenis komunikasi dengan adanya media perantara, atau bisa kita sebut sebagai komunikasi tidak real time gitu ya teman-teman. Jadi dalam metode ini biasanya kami melakukan komunikasi dengan internal ataupun dengan konsumen. Jadi kalau misalkan kami tidak ada waktu ataupun tidak sempat untuk melakukan Zoom meeting, biasanya kami akan berkomunikasi melalui melalui media grup chat WhatsApp untuk memberitahukan apa saja yang perlu kita lakukan selanjutnya, ataupun memberitahukan kendala dan bagaimana next step-nya begitu. Jadi selain dengan internal kami juga komunikasi dengan pelanggan melalui komunikasi asinkron ini, melalui chat WhatsApp. Bisa dilihat dari contohnya di sini, di sebelah kanan dari PowerPoint-nya itu ada sekilas mengenai chat kami dengan konsumen ya teman-teman. Kemudian, jadi kalau misalkan dengan konsumen ini apa saja yang dibahas, bisa saja mengenai tanya jawab terhadap produk konsumen, misalkan dia mau jualan apa, dia mau produknya itu produk yang mana, ataupun tanya jawab mengenai jasa yang kami tawarkan. Jadi konsumen juga berhak untuk bertanya mengenai apa sih yang kami jual, apa sih yang kami tawarkan begitu. Kemudian mengenai waktu deadline. Jadi misalkan kalau misalkan dia mintanya nih, maunya di hari Minggu tanggal sekian, saya sudah mau hasil editannya sudah selesai. Nah, berarti itu diskusi tuh. Oh gitu ya, kalau gitu boleh gak ya kalau misalkan kita agak tarik waktunya begitu. Kemudian bertanya mengenai feedback dari hasil foto yang telah diedit itu. Jadi kami juga menanyakan soal feedback gitu ya teman-teman. Kemudian ini adalah gambar dari komunikasi dengan internal kami, yaitu melalui komunikasi via grup WhatsApp chat. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sebelah sini, ya di kiri saya itu ada namanya kelompok manajemen proyek. Itulah chat-chat kami mengenai ketika fotonya sudah selesai diedit akan dikirim di grup kami dan dijelaskan gitu, dan diberi polling gitu, maunya yang mana yang bagus gitu kan. Terus untuk sebagai update aja di Instagram kami, sekaligus untuk memberikan kayak ini loh hasilnya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan dari kami langsung ada feedbacknya, langsung kayak ini kayaknya kurang pas deh, jadi bisa langsung diperbaiki sebelum dikirim ke konsumen, sebelum konsumen sendiri yang merevisi gitu ya. Serta juga ada meminta dengan dokumentasi kerja biar sama-sama enak gitu kan, karena kan ketika ada halangan jadinya tim tetap bisa nge-backup gitu.
Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kita akan masuk pada risk management. Di dalam dunia bisnis, resiko diartikan sebagai faktor luar maupun faktor dalam yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk menghadapi resiko ini, kita harus mengidentifikasi dan menganalisis resiko tersebut serta mengevaluasi agar dapat dikelola maupun diatasi. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu manajemen yang disebut dengan manajemen resiko. Manajemen resiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau, dan mengelola resiko potensial untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan terhadap suatu usaha. Berikut adalah beberapa risiko yang mungkin terjadi pada proyek fotografi kami ini, serta solusi untuk mencegah terjadinya risiko tersebut. Yang pertama adalah kegagalan kartu memori. Solusinya adalah membawa kartu memori ganda untuk cadangan, guna mencegah risiko kegagalan penyimpanan foto akibat kartu memori penuh. Yang kedua adalah data hilang. Solusinya adalah dengan menyediakan 2 backup untuk setiap foto proyek di hard disk komputer dan Google Drive untuk mencegah risiko kehilangan data. Yang ketiga adalah klien menolak foto final. Untuk mencegah risiko ini terjadi, diskusikan dengan jelas kriteria foto yang diinginkan klien agar tidak terjadi miskomunikasi ketika proyek sedang berjalan. Kemudian jika risiko ini terjadi, maka minta klien untuk meninjau foto dan mengkonfirmasi dengan mereka kriteria foto yang diinginkan sehingga kami dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Dan kemudian edit foto berdasarkan kriteria foto yang diinginkan klien untuk menghasilkan foto produk yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan klien. Kemudian keempat adalah baterai kamera lemah atau dikenal dengan lowbat. Solusinya adalah membawa 2 kamera untuk cadangan untuk mencegah risiko gagal memotret karena baterai kamera rendah atau lowbat. Dan yang terakhir adalah cuaca yang tidak dapat diprediksi. Risiko ini mungkin terjadi pada konsep outdoor. Solusinya adalah dengan menentukan lokasi indoor cadangan yang sesuai dengan tema pemotretan. Jadi ketika klien menginginkan konsep foto outdoor, kita juga sudah menentukan dari awal untuk lokasi foto indoor cadangan. Jadi jika terjadi hal-hal di luar dugaan kita seperti hujan ataupun cuaca yang tidak menentu, maka kita bisa melakukan option kedua, yaitu melakukan foto di indoor. Selanjutnya kita akan masuk pada risk log. Nah, di risk management log ini kita bisa lihat bahwa nama proyek kami adalah Capture Your Business, nama manajer proyeknya adalah Bina, dan deskripsi dari proyek kami, Capture Your Business bergerak di bidang fotografi. Kami menyediakan jasa pemotretan foto produk untuk membantu UMKM dengan moto Leveling Up Your Business. Jadi dapat kita lihat di risk management log ini terdapat dampak resiko, peluang kemungkinan terjadinya resiko, nama resiko tersendiri, dampaknya kepada proyek kami, tanda-tanda atau gejala yang ditimbulkan, kemudian penyebab dari terjadinya risiko ini, dan solusi untuk mencegah risiko ini terjadi. Untuk dampak risiko dan peluang kemungkinan terjadinya suatu risiko, hal ini kami lakukan dengan penilaian subjektif dari kelompok kami. Nah, untuk dampak risiko, ini berisi tentang potensi dampak risiko jika memang menjadi isu proyek. Hal ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, tinggi. Risiko dikatakan tinggi jika risiko berpotensi sangat memengaruhi biaya proyek, jadwal ataupun kinerja proyek. Kemudian dikatakan sedang ketika risiko berpotensi sedikit memengaruhi biaya proyek, jadwal ataupun kinerja proyek. Dan dikatakan rendah jika risiko berdampak relatif kecil memengaruhi biaya proyek, jadwal ataupun kinerja proyek. Kemudian untuk peluang kemungkinan terjadinya suatu risiko berisi tentang perkiraan probabilitas bahwa risiko pada suatu saat akan menjadi masalah proyek. Hal ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, peluang kemungkinan terjadinya risiko dikatakan tinggi jika kemungkinan terjadinya lebih besar dari 70%. Dan dikatakan sedang jika peluang kemungkinan terjadinya antara 30 sampai dengan 70%. Dan dikatakan rendah jika kemungkinan terjadinya di bawah 30%. Untuk risiko yang pertama adalah kegagalan kartu memori. Dampak risiko ini tergolong tinggi, peluangnya juga tergolong sedang. Dampak kepada proyek jika kartu memori kamera penuh, maka kamera tidak dapat mengambil foto lebih banyak. Sesi pemotretan produk akan gagal. Kemudian tanda-tandanya akan muncul notifikasi kapasitas penuh kartu memori. Penyebab risiko ini terjadi adalah foto produk lama tidak terhapus atau dipindahkan sehingga kartu memori kamera penuh. Dan strategi untuk mencegah risiko ini terjadi adalah dengan membawa kartu memori ganda untuk cadangan guna mencegah risiko kegagalan penyimpanan foto akibat kartu memori penuh. Selanjutnya yang kedua adalah data hilang. Untuk data hilang, dampak risikonya tergolong tinggi, peluang kemungkinan terjadinya tergolong sedang, dan dampak kepada proyek jika data foto produk klien hilang, pasti klien akan marah dan kehilangan kepercayaan kepada kami. Jika mereka memaafkan kami, maka kami harus melakukan pemotretan ulang dengan kemungkinan biaya 2 kali lipat. Tanda-tanda dari risiko ini tidak ada gejala, karena risiko ini terjadi secara tidak sengaja.
Dan penyebabnya adalah foto produk yang tidak sengaja terhapus dan tidak ada cadangan atau backup. Kemudian strategi untuk mencegah terjadinya risiko ini adalah mempertahankan 2 backup untuk setiap foto proyek di hard disk komputer dan Google Drive untuk mencegah risiko kehilangan data. Kemudian untuk risiko yang selanjutnya adalah klien menolak foto final. Dampak risiko ini tergolong tinggi, kemungkinan peluang terjadinya adalah rendah. Jika klien tidak menyukai dan menolak foto final dari kami, maka mereka mungkin tidak akan melanjutkan pembayaran untuk sisa pemotretannya. Jadi untuk tanda-tandanya adalah ketika klien mulai membuat komentar negatif tentang foto tersebut, dan penyebabnya adalah kurangnya komunikasi yang jelas dengan klien mengenai kriteria dan konsep foto yang diinginkan. Strategi solusi risiko ini adalah yang pertama, untuk mencegah risiko ini terjadi, diskusikan dengan jelas kriteria foto yang diinginkan klien agar tidak terjadi miskomunikasi saat proyek dijalankan. Jika risiko ini terjadi, maka minta klien untuk meninjau foto dan mengkonfirmasi dengan mereka kriteria foto yang diinginkan, sehingga kami dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Kemudian langkah selanjutnya adalah edit foto berdasarkan kriteria foto yang diinginkan klien untuk menghasilkan foto produk yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan klien. Untuk risiko selanjutnya adalah baterai kamera rendah atau dikenal dengan lowbat. Dampak risiko ini tergolong tinggi, peluang kemungkinan terjadinya tergolong sedang. Kemudian dampak kepada proyek kami jika baterai kamera hampir habis, maka kamera tidak dapat mengambil foto lebih banyak, sehingga kami tidak dapat melanjutkan sesi pemotretan foto produk. Gejalanya adalah akan muncul notifikasi baterai kamera lemah atau dikenal dengan lowbat. Kemudian penyebab dari risiko ini adalah yang pertama, lupa mengisi daya baterai kamera. Yang kedua, kamera kehabisan baterai karena sudah lama digunakan. Strategi untuk mencegah risiko ini terjadi adalah dengan membawa 2 kamera untuk cadangan untuk mencegah risiko gagal memotret karena baterai kamera rendah atau lowbat. Kemudian terakhir, risiko yang mungkin terjadi adalah cuaca yang tidak dapat diprediksi. Untuk dampak risiko ini tergolong rendah, kemudian peluang kemungkinan terjadinya tergolong sedang. Dampak kepada proyek kami, biasanya risiko ini akan mungkin terjadi pada konsep outdoor. Jika pada hari pemotretan tiba-tiba hujan atau cuaca tidak menentu, maka kami tidak dapat melanjutkan pemotretan di lokasi outdoor yang sudah ditentukan. Untuk gejalanya, gejala cuaca yang tidak dapat diprediksi tidak dapat ditentukan. Misalnya, hujan bisa terjadi secara tiba-tiba atau juga bisa diawali dengan langit yang mendung. Untuk penyebab dari cuaca yang tidak menentu juga tidak dapat diprediksi karena hal ini terjadi secara alamiah. Kemudian untuk strategi mencegah risiko ini terjadi adalah dengan menentukan lokasi indoor cadangan yang sesuai dengan tema pemotretan. Biasanya dilakukan pada saat awal konsultasi dengan klien. Kemudian kita selanjutnya akan masuk pada issue management. Manajemen isu merupakan proses manajemen strategis yang membantu perusahaan untuk mendeteksi dan merespon jika terjadi suatu permasalahan di dalam usaha. Berikut adalah beberapa permasalahan yang terjadi pada proyek fotografi ini serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama adalah cuaca yang tidak terprediksi. Saat kami memotret di luar ruangan, hujan turun di luar prediksi kami. Untuk mengatasi masalah ini, kami menggunakan kafe sebagai lokasi pemotretan indoor cadangan yang telah ditentukan bersama dengan customer sejak awal. Kemudian yang kedua adalah baterai kamera rendah atau yang dikenal dengan lowbat. Di tengah pemotretan foto produk customer, kami menghadapi masalah bahwa baterai kami hampir habis. Untuk mengatasi masalah ini, kami telah membawa 2 kamera dan menggunakan kamera yang satu lagi untuk memotret produk dalam mengatasi masalah baterai kamera yang rendah atau lowbat ini, sehingga kami dapat melanjutkan pemotretan untuk produk dari customer. Kemudian yang ketiga adalah jadwal pemotretan yang tertunda. Ketika mendekati jadwal pemotretan, kasus Omicron varian COVID-19 semakin meningkat yang mengharuskan kami untuk menunda jadwal pemotretan. Untuk mengatasi masalah ini, akhirnya kami mengatur ulang jadwal pemotretan bersama dengan klien yang telah disepakati bersama untuk keamanan dan kenyamanan bersama. Berikut ini adalah issue log dari Capture Your Business. Dapat kita lihat untuk issue management lognya. Untuk nama proyek kami adalah Capture Your Business, kemudian nama proyek manajernya adalah Pina. Untuk deskripsi proyeknya adalah Capture Your Business bergerak di bidang fotografi, menyediakan jasa pemotretan produk untuk membantu UMKM dengan moto leveling up your business. Dapat kita lihat di issue management log ini ada status, prioritas, isu, dampak proyek, dan tindakan solusi isu. Untuk status dan prioritas, kami melakukan penilaian subjektif untuk 2 hal ini. Yang pertama status. Status berisi tentang status dari masalah atau isu yang terjadi di dalam proyek. Hal ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama adalah buka. Suatu status dikatakan buka jika masalah saat ini terbuka dan belum ditangani. Kemudian yang kedua sedang berlangsung jika masalah ini sedang aktif
bekerja untuk mengembangkan resolusi. Dan yang kemudian yang ketiga dikatakan tutup jika masalah ini tidak lagi dianggap sebagai ancaman proyek aktif dan dapat ditutup dengan ataupun tanpa resolusi. Kedua adalah prioritas. Prioritas berisi tentang level dari masalah dan isu yang dihadapi di dalam proyek. Hal ini didefinisikan sebagai berikut. Ada 4 level untuk prioritas. Yang pertama adalah kritis. Suatu prioritas dikatakan kritis ketika masalah akan menghentikan kemajuan proyek. Dan dikatakan tinggi ketika masalah kemungkinan akan memengaruhi anggaran, jadwal, dan ruang lingkup. Dikatakan sedang jika masalah berdampak pada proyek, tetapi dapat dikurangi untuk menghindar dampak pada anggaran, jadwal, ataupun ruang lingkup. Kemudian dikatakan rendah ketika masalah berdampak rendah dan upaya penyelesaiannya juga rendah. Untuk isu yang pertama dari proyek kami adalah cuaca yang tidak dapat diprediksi. Untuk isu ini tergolong statusnya tutup, kemudian prioritas sedang. Untuk resiko ini mungkin terjadi pada konsep outdoor. Jika pada hari pemotretan tiba-tiba hujan atau cuaca tidak menentu, maka kami tidak dapat melanjutkan pemotretan di lokasi outdoor yang telah ditentukan. Saat kami akan memotret di luar ruangan, hujan turun di luar prediksi kami. Untuk mengatasi masalah ini, kami menggunakan kafe sebagai lokasi pemotretan indoor, cadangan yang telah ditentukan sejak awal dengan klien. Pastinya lokasi indoor yang sudah ditentukan ini sesuai dengan konsep pemotretan. Kemudian isu yang terakhir adalah jadwal pemotretan yang tertunda. Untuk statusnya tutup dan prioritasnya tergolong tinggi. Untuk jadwal pemotretan yang tertunda dapat mengakibatkan kami harus menyusun ulang jadwal dan waktu untuk pemotretan. Tindakan solusinya, ketika mendekati jadwal pemotretan, kasus Omicron varian COVID-19 meningkat yang mengharuskan kami untuk menunda jadwal pemotretan. Untuk mengatasi masalah ini, akhirnya kami mengatur ulang jadwal pemotretan bersama dengan klien yang telah disepakati bersama untuk keamanan dan kenyamanan bersama. Procurement Management. Berikut merupakan bahan proyek yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis UMKM Capture Your Business ID berbasis jasa foto produk. Yang pertama adalah kamera. Ini merupakan bahan utama dalam melaksanakan proyek. Yang kedua adalah laptop, memindahkan foto dari kamera serta melakukan penyortiran sebelum menjalani proses editing foto. Yang ketiga adalah perlengkapan foto, merupakan bahan pelengkap yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemotretan produk. Yang keempat, WiFi atau internet. Ini merupakan kebutuhan dalam menjalankan pemasaran, komunikasi, serta merupakan unsur bahan utama dalam proyek ini. Yang kelima adalah aplikasi Instagram. Ini adalah media utama yang digunakan dalam pemasaran kami, komunikasi, dan pelaksanaan proyek. Selanjutnya adalah aplikasi WhatsApp. Ini merupakan media yang digunakan dalam komunikasi dengan pengguna jasa dan tim proyek. Selanjutnya adalah aplikasi edit foto, baik Polar, PixArt, Photoshop, dan lainnya. Ini merupakan bahan utama dalam menjalankan proyek dan melakukan pengeditan foto, produk yang diambil. Selanjutnya adalah Compliance Related Planning. Berikut merupakan perencanaan kepatuhan dalam menjalankan bisnis UMKM kami, yaitu Capture Your Business ID berbasis jasa foto produk. Yang pertama ada Who, Good Practice, dan detailnya. Yang pertama adalah Project Manager, yaitu mengawasi dan melakukan manajemen agar proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana, dengan memastikan bahwa semua dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan rencana yang ditentukan. Selanjutnya Marketing Manager, yaitu melakukan pemasaran dan berhubungan langsung dengan konsumer, dengan cara melakukan upload foto di media sosial Instagram dalam melakukan pemasaran dan melayani permintaan konsumer. Selanjutnya adalah Fotografer, yaitu melayani kebutuhan konsumer dengan melakukan pemotretan produk, dengan cara melakukan penataan dan pemotretan produk sesuai dengan permintaan agar tercapai hasil yang memuaskan. Selanjutnya adalah Accounting Manager, yaitu melakukan pencatatan terhadap keuangan usaha dan mengontrol pengeluaran dengan cara dapat menyediakan laporan keuangan. Selanjutnya adalah Editing, yaitu melakukan pengeditan foto dan menyediakan konten untuk pemasaran, melakukan pengeditan foto produk sesuai dengan keinginan konsumer. Nah, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Saya mewakili teman-teman kelompok. Memohon maaf jika ada kesalahan kata dan informasi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sampai jumpa di lain waktu.